Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari kelompok 1 Prodi Sistem Kelistrikan Kapal 1B akan mempresentasikan tentang komponen elektronik telepon seluler atau handphone. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Catar Fadil Mutakin Yuda Wiratama, Prodi Sistem Kelistrikan 1B NIPD 2008030029. Mohon izin mempresentasikan komponen-komponen elektronik telepon seluler dan atau handphone. Pendahuluan. Di dalam perangkat handphone banyak komponen yang digunakan seperti transistor, IC, integrated circuit, dioda, dan sebagainya. Untuk dapat mengerti bekerjanya rangkaian pada perangkat handphone, maka harus dipelajari sifat dari komponen-komponen yang penting. Pada bab ini akan dibicarakan komponen-komponen yang terdapat pada perangkat handphone secara garis besar dan bekerjanya rangkaian yang penting. Komponen yang terdapat pada perangkat handphone dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu komponen internal dan komponen eksternal. Komponen internal. Komponen internal adalah komponen yang terdapat pada mesin handphone, di mana komponennya terpasang pada papan PCB (Printed Circuit Board). Komponen internal dapat digolongkan dalam beberapa golongan, yaitu komponen pasif. Yang dimaksud dengan komponen pasif adalah komponen-komponen elektronika yang tidak dapat menghasilkan tenaga apabila dialiri aliran listrik. Beberapa contoh komponen yang termasuk pasif adalah tahanan atau resistor, kapasitor atau disebut kondensator, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Catar Agung Darmawan, NIPD 200803026. Di sini saya akan menjelaskan tentang resistor. Tahanan listrik dalam bidang elektronika disebut juga resistor atau resistance. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama Weerstand. Tahanan listrik adalah komponen yang paling banyak dipergunakan dalam rangkaian elektronika. Hal ini disebabkan karena sifat dan fungsi dari tahanan itu sendiri. Bentuk fisik dari tahanan adalah seperti gambar berikut ini. Besar kecilnya nilai tahanan dapat dinyatakan dengan satuan ohm atau ditulis dengan huruf Latin omega, dan notasinya ditulis dengan huruf R. Fungsi dari pemasangan tahanan resistor dalam suatu rangkaian adalah sebagai pembatasan atau pengatur arus, sebagai pengatur tegangan, dan juga sebagai pembagi tegangan. Kondensator. Seperti halnya resistor, kondensator adalah termasuk salah satu komponen pasif yang banyak dipergunakan dalam rangkaian elektronika. Kondensator dalam bidang elektronika disebut juga kapasitator atau kondenser. Kapasitator berasal dari kata kapasitens atau kapasitas, yang artinya adalah kemampuan untuk menyimpan aliran listrik untuk sementara waktu. Besarnya kapasitas dari kondensator dinyatakan dengan satuan farad atau F, dan notasinya ditulis dengan huruf kapital C. Nama farad diambil sebagai tanda penghargaan kepada seorang pencipta kondensator yang bernama Michael Faraday. Dalam praktek biasanya satuan farad F dianggap sangat terlalu besar, sehingga dalam pemakaian satuan farad diperkecil menjadi mikrofarad disingkat PF, nanofarad disingkat NF, picofarad disingkat PF, dan perbandingan satuan-satuan tersebut adalah 1 farad sama dengan 1000 PF, 1 mikrofarad atau PF sama dengan 1000 nanofarad, 1 nanofarad sama dengan 1000 PF atau picofarad. Tujuan penggunaan kondensator dalam satu rangkaian elektronika adalah dengan maksud sebagai kopling antara rangkaian yang satu dengan yang lainnya pada rangkaian power supply, sebagai filter dalam rangkaian power supply, sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian antena, dan menghilangkan bouncing atau loncatan api bila dipasang pada saklar. Komponen aktif. Yang dimaksud dengan komponen aktif adalah komponen elektronika yang bila dialiri aliran listrik atau signal akan menghasilkan tenaga yang termasuk dalam komponen aktif, diantaranya adalah dioda, semikonduktor, transistor, integrated circuit atau IC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum melanjutkan materi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Catar Agung Wijianto, kelas Eto 1B, NIDP 280303027. Saya akan melanjutkan komponen-komponen elektronik. Saya akan menerangkan tentang dioda semikonduktor. Dioda adalah suatu bahan semikonduktor yang dibuat dari bahan yang disebut PN junction, yaitu suatu bahan campuran terdiri dari bahan positif P tipe dan bahan negatif N tipe. Bahan positif P tipe adalah bahan campuran yang terdiri dari germanium atau silikon dengan aluminium yang mempunyai sifat kekurangan elektron dan bersifat positif. Bahan negatif N tipe adalah bahan yang campuran yang terdiri dari germanium atau silikon dengan fosfor yang mempunyai kelebihan elektron dan bersifat negatif. Apabila kedua bahan tersebut dipertemukan, maka akan menjadi komponen aktif yang disebut dioda. Pada gambar yang terlihat, pada bagian terdiri dari bahan P tipe akan membentuk kaki yang disebut kaki anoda. Bagian terdiri dari bahan N tipe akan membentuk katoda. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dioda adalah komponen yang memiliki dua buah kaki, seperti terlihat pada gambar jempol di samping ini. Pada dioda, arus listrik hanya dapat mengalir dari katup anoda ke katup katoda, sedangkan arus yang mengalir dari katoda akan ditahan oleh bahan katoda. Dengan adanya prinsip seperti ini, dioda dapat dipergunakan sebagai penyarah arus tegangan listrik, pengamanan arus dan tegangan listrik, pemblokiran arus dan tegangan listrik. Saya akan menerangkan tentang transistor. Kalau kita perhatikan, hampir dalam setiap rangkaian elektronika, masa sekarang ini banyak dijumpai satu atau beberapa buah komponen yang bentuk kecil dan warnanya hitam yang dilengkapi dengan 3 buah kaki. Komponen tersebut dinamakan transistor. Transistor tersebut termasuk juga dalam jenis komponen aktif. Nama transistor berasal dari kata transfer dan resistor. Transfer artinya mengalihkan atau membuat perubahan, sedangkan resistor adalah suatu bahan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Jadi arti dari transistor adalah merubah bahan yang tidak dapat mengantarkan aliran listrik menjadi bahan mengantarkan atau setengah pengantar, atau disebut juga bahan semikonduktor. Transistor pada umumnya dipergunakan sebagai penguat atau amplifier, seperti yang juga halnya dengan dioda. Transistor juga disebut dari bahan germanium, silikon, dan indium. Transistor sendiri sebenarnya adalah hasil pengembangan dari buah dioda jenis PN dan NP yang pertemuannya kan sehingga akan membentuk atau elektroda yang berfungsi sebagai pengontrol pertemuan antara bahan PN dan NP tersebut. Sebelum saya melanjutkan materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama Catar Alanda Nantasemau, kelas itu SPB NIDP 280303028. Sini saya akan membacakan tentang IC Integrated Circuit. Perkembangan teknologi elektronika telah berkembang dengan pesatnya. Hal ini ditandai dengan munculnya protokol baru yang disebut Integrated Circuit atau IC. Komponen IC tersebut bentuk dari beberapa macam komponen, dirangkai menjadi satu rangkaian yang terintegrasi dalam bentuk sebuah chip. Dengan memasang beberapa buah komponen IC telah memungkinkan seseorang dapat menciptakan suatu perangkat elektronika yang modern seperti komputer dan yang lainnya. Seperti terlihat pada gambar di atas, bentuk fisik dari komponen IC adalah kecil dan berwarna hitam yang dibuat dari bahan silikon. Beberapa dengan transistor, sekalipun bentuknya kecil, IC memiliki banyak kaki
fitur seperti kamera digital, radio, LCD berwarna dengan resolusi tinggi. Pada handphone generasi lama ukurannya lebih besar, padahal belum terdapat fitur-fitur canggih di dalamnya. Mungkin yang kita bayangkan sebelumnya, jika handphone ditambah fitur-fitur canggih, maka ukuran handphone akan makin besar. Dengan kemajuan teknologi semikonduktor yaitu IC atau Integrated Circuit, ukuran handphone makin kecil, padahal terdapat tambahan-tambahan fitur di dalamnya. Hal tersebut disebabkan rangkaian sistem handphone sudah banyak yang digabungkan di dalam satu IC, sehingga sudah tidak lagi membutuhkan tempat yang besar. Akan tetapi bila bermasalah pada salah satu sistem tersebut, maka harus digantikan keseluruhannya karena sudah dibuat satu packing. IC yang banyak di pasaran diantaranya UEM. Pada ponsel Nokia terdapat IC UEM atau Universal Electronic Module. Pada IC tersebut merupakan gabungan subsistem yaitu power supply, control charging, UI driver, multi-mode converter, audio amplifier, EEPROM, booster SIM card, dan lain-lain. Helga dan M-Joiner. Pada ponsel Nokia terdapat IC Helga dan M-Joiner. Pada IC tersebut merupakan gabungan subsistem yaitu prosesor RV, LNA atau low noise amplifier dan G-Sound. G-Sound terdapat pada ponsel Nokia tipe lama seperti ponsel Nokia tipe 331082102100. Pada IC tersebut merupakan gabungan subsistem yaitu power supply, booster SIM card. Selanjutnya ada Cobra. IC Cobra terdapat pada ponsel Nokia tipe lama seperti 331082102100. Pada IC ini terdapat subsistem DSP atau digital signal processor yang meliputi multi-mode converter dan audio processor. Dan yang terakhir Hagar. IC Hagar terdapat pada ponsel Nokia tipe lama seperti 331082102100. Pada IC ini terdapat subsistem prosesor RV atau buffer. Perkenalkan, saya Datar Aung Ongki Maulana, kelas itu 1B, NIDP 2803025. Saya akan melanjutkan tentang komponen eksternal. Komponen eksternal adalah komponen yang terdapat pada handphone, di mana komponennya terpasang di luar papan PCB atau printed circuit board. Komponen eksternal dapat diklasifikasikan dalam beberapa, yaitu komponen user UI atau user interface, keypad keyboard. Keypad keyboard adalah alat perintah kepada sistem baseband, di mana perintah tersebut untuk menginput alphanumerik dan grafis, diantaranya U, tombol on off, UI, tombol untuk mengetikkan huruf, tombol pemerintah dari penggunaan menu. Mikrofon ialah input suara yang dihasilkan oleh suara manusia akan diterima oleh mikrofon, di mana gelombang suara tersebut akan dirubah menjadi gelombang elektromagnetik untuk diteruskan kepada sistem audio prosesor. Yang ketujuh ada earpiece atau speaker. Output pada audio prosesor masih berbentuk gelombang elektromagnetik dan akan diteruskan kepada earpiece atau speaker untuk dirubah menjadi getaran suara yang akan merambat pada udara agar dapat didengar oleh telinga manusia. Yang terakhir ada LCD. LCD merupakan alat media informasi
yang berbentuk tampilan layar pada ponsel. LCD terdapat berbagai macam model. Pada ponsel tipe lama, LCD masih berwarna hitam putih. Dan pada ponsel sekarang sudah berwarna, di mana sistem pewarna cahaya pun berbeda-beda kualitasnya. Tergantung dari banyaknya warna yang akan tampil dan banyaknya sel pixel. Buzzer adalah alat output yang berfungsi untuk mengubah gelombang elektromagnetik yang diberikan oleh baseband menjadi gelombang suara yang merambat pada udara, di mana rambatan gelombang tersebut akan terdengar oleh manusia sebagai musik, tandanya telepon masuk atau SMS masuk. Yang ketiga ada vibrator. Vibrator merupakan motor listrik kecil dinamo yang mempunyai bandul yang tidak seimbang. Di saat bandul tersebut berputar dengan cepat, maka akan menghasilkan getaran lembut yang akan terasa oleh manusia. Yang keempat ada LED. LED berfungsi sebagai penerangan layar tampilan LCD, juga pada keypad. LED merupakan dioda yang akan menghasilkan cahaya jika diberi muatan listrik oleh baseband. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Fadli Nur Arafi, NIPD 280 dari kelas SKK 1B. Baik, saya akan menjelaskan infrared. Infrared dapat difungsikan sebagai media pengiriman data ataupun penerimaan data proses. Prosesnya yaitu dengan menggunakan signal inframerah, ponsel dapat dikoneksikan dengan komputer ataupun kepada ponsel lain. Ya, ini ada gambar infrarednya. Bluetooth. Bluetooth fungsinya sama dengan inframerah, hanya saja pada Bluetooth menggunakan sistem radio untuk pengiriman ataupun penerimaan data. Kualitas Bluetooth lebih baik ketika menggunakan infrared, karena Bluetooth dapat digunakan pada jarak yang cukup jauh, bahkan bisa mencapai 1 km dan tidak terpengaruh oleh halangan-halangan. Ya, ini adalah contoh gambar dari Bluetooth. Kemudian kamera. Kita sudah mengetahui apa itu fungsi kamera, yaitu untuk mengambil gambar maupun dua dimensi atau tiga dimensi. Yang selanjutnya, komponen koneksi. Komponen koneksi adalah komponen yang akan dikoneksikan dengan alat lain seperti charge, mesin, dan lain-lain. Contoh komponen koneksi adalah konektor baterai. Konektor baterai alat yang menghubungkan baterai dengan ponsel. Ini adalah gambar konektor dari konektor baterai. Kemudian SIM reader. SIM card reader adalah komponen untuk mengkoneksikan kartu SIM kepada mesin ponsel. Inilah contoh gambar dari SIM card reader. Selanjutnya plug-in. Plug-in adalah komponen untuk mengkoneksikan trafo charge handsfree kepada mesin ponsel. Ini gambaran tentang plug-in. Selanjutnya adalah rubber. Rubber terbuat dari karet silikon yang mempunyai saraf penghantar untuk mengkoneksikan LCD atau biasanya digunakan untuk mengkoneksikan mikrofon ke PCB. Fleksibel. Fleksibel merupakan sebuah alat penghantar seperti kabel, hanya saja terdapat banyak jalur. Fleksibel biasanya digunakan untuk mengkoneksikan LCD ke PCB. Ini adalah gambar dari fleksibel. Kemudian Keystone adalah alat untuk menghubungkan interface keypad bahan menghubungkan. Ada yang menggunakan bahan karbon dan terbuat dari seng. Biasanya yang terbuat dari karbon sering kali rusak. Ya, sekian dari kelompok 1.